Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sari Dwi Utari. Saya dari SMP Negeri 1 Atap Cikawao. Saya juga CGP Angkatan 11 di Kabupaten Sumedang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Tresna Megawati. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Sari. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Sari. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan atau diskusi pra-observasi. Dan nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi bagaimana jalannya Ibu pada proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, untuk hari ini juga kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ya Bu, untuk lebih siap lagi dan lebih percaya diri hingga Ibu bisa memberikan atau menyampaikan pembelajaran yang baik bagi siswa. Ya, siap. Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan inginkan atau Ibu capai itu apa? Ya, baik, terima kasih. Saya di sini mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan nanti saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 8. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menginterpretasikan pesan yang ada dalam sebuah iklan komersial. Jadi saya berpusat nanti pembelajarannya di iklan komersial. Baik, jadi nanti dari tujuan itu Ibu akan menginterpretasikan pesan iklan komersial. Iya, betul. Baik. Untuk selanjutnya bagaimana dengan area pengembangannya yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Ya, area pengembangannya nanti saya ingin mengembangkan kemandirian peserta didik karena nanti saya akan menggunakan aplikasi H5P Interaktif Book. Jadi siswa nanti akan mencari tahu, akan mendapatkan materi secara mandiri yang ada di aplikasi tersebut. Ya, jadi dari pengembangannya itu lebih ke kemandirian siswa dalam proses pembelajaran. Betul. Ya, baik. Untuk selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Misalkan dari segi strateginya atau modelnya atau metodenya, mungkin seperti apa? Ya, baik. Nanti proses pelaksanaan pembelajaran di kegiatan inti nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sebelum menggunakan aplikasi H5P, kemudian saat nanti siswa mendapatkan materi dari aplikasi H5P tersebut, dan nanti selanjutnya siswa akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan LKPD, tentu saja berkaitan dengan iklan komersial dari materi yang sudah siswa dapatkan dari aplikasi H5P tersebut. Baik, jadi rancangannya terbagi 3 ya Bu. Iya. Yang awal sebelum dan saat mengerjakan atau menerima materinya. Betul. Dan juga nantinya akan di akhir mengerjakan LKPD. Betul. Baik, di sana juga mungkin Ibu akan menggunakan aplikasi H5P. Betul. Baik. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Ya, karena berhubung nanti siswanya akan menggunakan aplikasi H5P, tentu saja media yang digunakan juga media yang berbasis IT. Nanti siswa akan menggunakan gawai. Gawai tersebut nanti akan siswa gunakan untuk melaksanakan game edukasi. Nanti aplikasi yang digunakan adalah Interaktif Book dari H5P. Game tersebut berkaitan dengan iklan komersial dari mulai pengertian, kemudian nanti ada bagian-bagian iklan komersial juga nanti akan ada di aplikasi tersebut. Wah, hebat sekali ya Bu, saya penasaran sekali ingin segera melihat proses pembelajaran Ibu. Jadi media yang digunakan itu lebih ke gawai karena Ibu menggunakan aplikasi berbasis IT. Betul. Baik. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran? Pembelajaran nanti akan saya laksanakan siang di jam ke-6 dan jam ke-7 di kelas 8A. Baik, Ibu akan melaksanakan siang ini ya? Iya.
Baik, kalau seperti itu Ibu, sebelumnya saya mohon izin untuk observasi Ibu di dalam kelas, dan nanti saya akan melihat-lihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Ya, siap. Dan nanti setelah observasi, saya akan melaksanakan lagi percakapan dengan Ibu, percakapan pasca observasi yang akan didampingi langsung oleh pengajar praktik saya. Ya, baik. Dan sebelum saya menutup percakapan ini, saya ingin tahu dulu apa yang Ibu dapatkan dalam proses percakapan ini. Yang saya dapatkan dari proses percakapan ini adalah tentang kesiapan saya. Saya jadi lebih mengetahui kesiapan saya untuk melaksanakan pembelajaran seperti apa, gambaran nanti untuk pelaksanaan pembelajaran seperti apa, dan lebih mengetahui tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas seperti apa. Jadi alhamdulillah ya. Jadi dari percakapan ini Ibu juga bisa mendapatkan gambaran ya Bu, Betul. bagaimana proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Betul. Mudah-mudahan lancar ya observasinya. Amin. Dan saya juga ingin segera masuk nih ke proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan menggunakan aplikasi H5. Sekian percakapan pra-observasi yang saya lakukan bersama Ibu Kresna Megayanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tapi meskipun sekarang sudah siang, tapi semangatnya harus semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Dipimpin sama KM, silakan siapa? KM? Ya, Lasri. Silakan dipimpin doa dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Belum siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Surat Al-Fatihah, membaca doa mulai. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini lancar, mendapat berkahan dan dapat ilmu yang bermanfaat ya. Sebelum dimulai, hari ini presensi dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Hah? Hadir semua? Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya untuk pembelajaran hari ini ya. Ya, baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita akan merefleksikan dulu perasaan kita hari ini. Ya, apa yang kamu rasakan hari ini? Coba silahkan kalian utarakan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, Cung, siapa yang mau mengutarakan perasaannya? Baik, kita mulai dari Siti Wulan. Coba Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan Siti Wulan hari ini? Perasaan saya hari ini merasa capek Capek? Capek kenapa? karena akhir-akhir ini terlalu banyak tugas. Oh, terlalu banyak tugas, betul ya. Di sekolah itu ada berapa mata pelajaran?
Ada 11. Banyak tugas dari mata pelajaran tersebut. Baik, nggak apa-apa ya. Sabar ya. Yuk, siapa lagi? Cindy, boleh. Cindy, bagaimana Cindy perasaannya hari ini? Saya merasa senang Dari pagi merasa senang. Ih, mantap. Kenapa senangnya? karena sudah siap untuk menghadapi pelajaran semester. Tepuk tangan dong buat Cindy. Siapa lagi, Cung? Hamdan. Boleh, Hamdan. Bagaimana nih Hamdan perasaannya hari ini? Perasaan saya hari ini merasa kesal Kesal? Aduh, kesal kenapa? karena tidak diberi bekal oleh orang tua. Oh, diberi bekal sama orang tua. Gak apa ya. Nah, karena ternyata nih perasaan-perasaannya beda-beda nih ya. Ada yang senang, ada yang kesal, ada yang sedang merasa capek. Nah, sekarang kita akan relaksasi dulu ya. Kita akan mengikuti alunan musik. Silahkan kalian nanti kalau musiknya sudah mulai, silahkan pejamkan mata. Rasakan hal-hal positif yang ada di diri kalian masing-masing. Gitu ya? Siap ya? Nah, sekarang ibu akan mulai musiknya. Silakan kaliannya pejamkan mata, nikmati alunan musiknya. Kemudian rasakan hal-hal positif yang ada di diri kalian masing-masing. Barusan yang kalian dengarkan ada suara apa saja? Ada suara apa? Ada suara burung. Ada suara apa lagi? Musiknya dari alat musik apa? Yang kalian dengarkan? Dari apa? Piano. Betul, ya piano. Nah sekarang ibu tanya nih, setelah kalian tadi mendengarkan alunan musik, kemudian mencari kembali energi-energi positif yang ada di diri kalian. Sekarang rasanya gimana? Sekarang rasanya gimana? Cindy, gimana rasanya sekarang? Menjadi tenang dan lebih fokus. Oh, menjadi tenang dan lebih fokus. Alhamdulillah. Yang lainnya. Sekarang gimana Siti perasaannya? Tenang dan rileks. Lebih tenang dan rileks. Ya, baik. Hamdan, gimana sekarang? Udah siap belajarnya? Siap. Masih ada kesel nggak? Enggak, siap.
Sekarang karena semuanya sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, semuanya sudah rileks, sudah tenang, kita akan mulai pembelajaran. Kita masih akan membahas tentang teks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Teks apa? Teks iklan, betul. Jadi kita hari ini masih akan belajar tentang teks iklan. Tapi yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini adalah kita akan menginterpretasikan pesan yang ada di dalam iklan komersial, ya. Jadi kita akan tertuju khusus di iklan komersial, ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang apa pesan yang ada dalam iklan komersial, kita lihat dulu tayangan yang ada di layar, ya. Kita lihat dulu. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini ada bahan penyerta, ya. Bahan penyerta itu adalah apa sih yang akan kita lakukan di kegiatan pembelajaran kali ini, ya. Silakan ini dibaca dulu bahan penyertanya. Ini adalah bahan penyerta yang akan kita pelajari hari ini, ya. Di sini tema yang kita pilih adalah pintar memilih produk, ya. Kemudian kita akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi dari H5P, ya. Mata pelajarannya bahasa Indonesia. Sasarannya peserta didik fase D. Kita berada di fase D, ya. Dan penyusunnya ibu sendiri bersama daerah. Nah, ini di sini alat dan perlengkapan yang akan kita butuhkan adalah ada smartphone yang sudah ada di kalian, ya, smartphone-nya, kemudian laptop, di sini ada LCD proyektor, ada apalagi perangkat audio, koneksi internet dan sebagainya. Alhamdulillah semua peralatan yang kita butuhkan sudah tersedia, ya. Kemudian nanti pembelajarannya kita akan melaksanakan 3 sesi. Yang pertama adalah sebelum nanti kita melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi H5P, kemudian saat nanti pelaksanaan dan sebagainya. Gitu, ya. Baik, ini sebagai ini saja, ya. Hai guys, ayo berpikir jernih. Apa iya di bawah panasnya matahari ini masih bisa bersemangat untuk beraktivitas? Berdiam diri seperti orang kebingungan, sungguh membosankan bukan? Nyatanya lihat air mengalir bikin kehausan. Dengan sebotol Sprite bisa membuat pikiranmu menjadi jernih kembali. Nih contohnya. Woi, apa? Sprite nyatanya Jegari. Itu adalah contoh iklan. Iklan apa? Iklan Sprite, ya. Ini adalah contoh iklan komersil. Produknya apa, nama produknya? Sprite. Produknya apa bentuknya? Minuman, betul. Ibu tanya, kalian kalau sudah lihat iklan suka membeli produknya nggak? Suka. Contohnya apa nih, Neng Salsa? Kamu pernah lihat produk apa iklannya, terus kamu beli apa tuh? Hah? Iklan apa? Teh pucuk. Iklan teh pucuk. Kamu lihat iklannya di mana? Di televisi. Setelah itu kamu jadi membeli produknya. Oke. Ada lagi? Kelompok ini siapa? Cung. Kelompok ini siapa? Ya, Bulan kamu pernah lihat iklan di mana? Di televisi. Kamu pernah lihat iklan produk apa? Dan ternyata kamu berminat, jadi pengen beli si produknya. Pernah nggak? Pernah. Apa iklan apa? Iklan apa? Iklan susu. Susu apa? Nama produknya apa? Oh, Milku. Kamu jadi beli? Beli. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari iklan itu bermanfaat terhadap pengaruh terhadap diri kita
kita, betul ya? Jadi saat kita melihat iklan, entah itu di televisi atau dimanapun, ternyata kita tuh tertarik terhadap produk tersebut dan akhirnya kita membeli, gitu ya. Nah sekarang untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan kemudian menambah pemahaman kalian terhadap iklan komersil, Ibu akan bagi kami nanti di grup WA. Link tersebut adalah berkaitan dengan game pembelajaran H5P. Nah ya, sekarang tampilannya seperti ini. Coba semuanya, sudah ada sampai tampilan ini? Sudah semuanya? Siapa yang terkendala? Siapa yang terkendala? Tacan? Oh masih terkendala. Akan ada beberapa halaman yang harus kalian kerjakan sampai nanti halaman terakhir ada di halaman 7. Ada di halaman 7, betul ya? Jadi silakan dibuka tiap halaman. Kalian kalau ada latihan, silakan dikerjakan latihannya. Nanti ada tulisan cek, nanti dicek. Kalau sudah mengerjakan dicek, ya. Kalau nanti ada yang kurang dipahami, silakan nanti bertanya kepada ibu. Ya, mulai sekarang silakan dikerjakan game pembelajarannya dengan menggunakan H5P tersebut. Silakan. Kalau ada tulisan cek, dicek. Kalau sudah dijawab, kalian tinggal cek, gitu. Ya. Itu berapa? 33. Nah, mantap. Sok lanjut. Nah, kalau ini teks, silakan dibaca teksnya. Ya. Nah, kumaha? Ya, bagus, betul. Nah, setelah itu lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini mah tulis aja, silakan dibaca materinya. Ya. Atau ningali atau kerjakan sendiri. Ningali Pak Kumpul. Nanti kalian bintangnya dapat berapa dari soal 12? Kalian nanti dapatnya berapa? Nanti di terakhir bisa terlihat dapatnya berapa poin. Klik di sini, itu kalian klik, nanti ada pertanyaan itu. So, tadi awal kalau mau kalian tidak mau perhatikan ini, nah kalian klik di tiap itu, tadi tiap klik itu kan nanti akan muncul pertanyaan. Ya, so kan ini. Nah, tuh dapat poinnya. Baik, sudah membuka semua halaman di interaktif booknya sudah. Ibu cek dulu siapa yang progresnya poin dari terakhir tuh di halaman terakhir ada ya, ada rangkuman dari kegiatan yang sudah kalian laksanakan. Coba siapa yang poinnya dapat 12? Mantap. Siapa saja? Sipa, Cindy, Rehan, siapa lagi? Randy, Wildan, Pasti, Siti Wulan. Siapa lagi di sini yang dapat poin 12? Oh, nggak ada. Siap. Biasa. Oh, biasa. Satu di sini poinnya 11. Dapat poin 11 Kiki, mantap. Wulan dapat poin 11. Siapa yang dapat poin 10? Dapat poin 10 ganda. Apa bagus ya. Nah, itu adalah cara kalian memahami materi berkaitan dengan iklan komersial. Jadi kalian sudah memahami tuh materi-materi berkaitan dengan apa itu iklan komersial, kemudian pengertiannya apa, bagian-bagian dari iklan komersial tuh apa saja. Kemudian kalian juga tadi di interaktif video sudah menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan pesan yang ada di dalam iklan komersial tersebut. Nah sekarang kalian akan bekerja kelompok. Nah ya, kalian sudah berkelompok. Kalian akan mengerjakan LKPD. Nah di sini ini adalah LKPD yang akan nanti kalian kerjakan. Satu LKPD.
LKPD ini berkaitan dengan teks iklan komersial ya. Nanti di sini iklannya yang ini ya. Iklan komersialnya ini di sini ada. Nanti di sini ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini silahkan kalian jawab secara kelompok. Kerjakan secara kelompok, nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Seperti itu ya. Paham untuk LKPD yang akan dikerjakan? Paham. Nah, sekarang ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Nama kelompoknya mau dari apa? Hah? Nama kelompoknya dari apa? Dari idol BTS gitu? Jangan. Dari apa nama kelompoknya? Dari apa? Komen versi. Dari apa? Dari jangan warna. Dari apa? Bunga. Silakan. Nama kelompoknya dari bunga. Nama bunga. Ini kelompok apa namanya? Tulip. Oke. Ini namanya kelompok tulip. Ini? Hah? Amarilis. Oke. Ini kelompok apa? Lavender. Oke. Kalau ini teratai. Boleh. Silakan kalian mulai berdiskusi tentang LKPD yang akan kalian kerjakan. Silakan. Harus bersama-sama ya. Yang lainnya perhatikan, kira-kira nanti ada yang tidak sama, nanti boleh memberikan tanggapan ya. Silakan, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lavender ingin sedikit menjelaskan tentang jawaban yang telah kami buat. Nomor 1. Siapa pemilik produk yang diiklankan? Jawabannya adalah Pak Jam. Kami mengetahui jawaban tersebut dari nama iklan adalah kios Pak Jam. Nomor 2, apakah konsumen tahu nama atau jenis produk yang dilakukan di iklan? Jawabannya tahu. Jawaban diketahui dari penjelasan dari iklan tersebut. Apakah iklan ditujukan pada konsumen yang jelas tanpa konsumennya diarti? Jawaban diketahui dari komentar Bu Yanti yang soal konsumen. Dan apa yang ingin disampaikan dengan itu tentang bahan masakan, sayuran, dan buah-buahan. Jawaban diketahui dari penjelasan iklan. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Silakan dari kelompok lain ada yang mau menanggapi jawabannya atau misalnya mau menambahkan atau tidak sama, silakan. Ada kelompoknya yang mau menambahkan? Atau semuanya sama jawabannya? Sama ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk kelompok apa ini? Lavender. Silakan duduk kembali. Ya, sudah ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan menginterpretasikan pesan yang ada dalam sebuah iklan, ya. Yang dikhususkan di sini adalah iklan komersial, ya. Kalau iklan komersial itu cenderung ke niaga perdagangan, ya. Mencari keuntungan, menjual proses menjual dan membeli barang atau jasa, ya. Untuk pembelajaran kali ini, perhatikan semuanya. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian dulu, tapi sebelum itu kita rangkum dulu, kita melakukan refleksi dulu. Nah ya, Ibu tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa menyenangkannya? Ada game. Kalau sini karena sekarang belajarnya pakai game. Alhamdulillah ya. Ada lagi? Kenapa menyenangkan pembelajaran kali ini? Menyenangkan.
Sipa. Kenapa? Karena kita belajar mandiri. Dari apa tadi? Belajar mandirinya? Dari interaktif book. Ya, dari interaktif itu kalian belajar mandiri. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan belajar berkaitan dengan iklan non komersial. Kalau sekarang kita belajar iklan komersial, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang iklan non komersial. Gitu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sari Bulia dari SPD. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang ditemani oleh Ibu Tresna Megayanti sebagai guru model observasi saya. Dan saya juga didampingi secara langsung oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Sri Yulianti SPD. Selamat pagi Ibu. Sehat? Bagaimana kabarnya? Baik, langsung saja ya Ibu. Dari percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan ya kepada Ibu Tresna Megayanti terkait dengan proses observasi yang telah Ibu lakukan. Yang tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan proses kegiatan observasi kelas yang kemarin sudah Ibu lakukan? Baik, terima kasih Ibu Sari. Awalnya perasaan saya saat akan melaksanakan kegiatan observasi itu deg-degan, kemudian ada rasa was-was, ada rasa takut juga karena pembelajaran ini pertama saya lakukan dengan menggunakan metode game. Jadi ini adalah pembelajaran yang pertama saya lakukan menggunakan media aplikasi Lumi, sehingga saya merasa was-was gitu ya, nanti pembelajarannya berlangsung lancar atau tidak, berhasil atau tidak, peserta didiknya sukses atau tidak, misalnya seperti itu. Baik, jadi memang Ibu di awal merasa takut ya, karena ini adalah hal pertama menggunakan aplikasi yang berbasis IT. Betul. Ya, baik. Yang kedua, bisa diceritakan kembali bagaimana nih area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Area pengembangannya itu yang saya fokuskan kepada peserta didik itu adalah kemandirian, karena memang dalam pembelajaran tersebut peserta didik diharuskan menggali sendiri informasi berkaitan dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Nah, media tersebut, media pembelajaran yang berbasis ID tersebut itu mengharuskan siswa menggali materi, kemudian mencari materi secara mandiri. Kemudian nanti dari pembelajaran tersebut siswa bisa mengetahui tuh materi pembelajarannya itu seperti apa. Awalnya proses pembelajaran itu dimulai dengan kegiatan awal. Itu dimulai dengan persepsi, kemudian pengelompokan siswa ya, jadi siswa itu dikelompokkan. Kemudian setelah itu saya memberikan arahan berkaitan dengan aplikasi yang digunakan, sehingga sebelum dilaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi tersebut, siswa diberikan arahan dulu tuh apa yang harus dilakukan, kemudian tahapannya seperti apa, mulai membuka aplikasi itu seperti apa, sampai di akhir siswa akan menghasilkan sendiri berkaitan dengan pemrograman materi yang mereka dapatkan dari aplikasi tersebut. Diakhiri dengan nanti ada kerja kelompok juga untuk menggali
saling memberikan informasi antar peserta didik. Nanti juga kemudian siswa juga mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian ditutup dengan meresume atau merangkum pembelajaran secara bersama-sama di sini. Baik. Jadi area pengembangan yang lebih Ibu utamakan itu di kemandirian siswa. Kemudian siswa dari mulai pembelajaran memberikan arahan atau bagaimana penggunaan aplikasi itu, dan di akhir mereka mendapatkan materinya secara mandiri dan dipresentasikan. Betul. Nah, dari area pengembangan yang tadi Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Secara keseluruhan, alhamdulillah pembelajarannya ternyata berlangsung dengan baik sesuai dengan rencana yang saya harapkan. Kemudian peserta didik juga antusias dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik Ibu, anak-anak merespon dengan positif itu tentang pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran kelas? Berhubung pembelajarannya itu berbasis ID ya Ibu Sari, sehingga harus menggunakan perangkat lain selain buku yang biasa peserta didik gunakan. Saya menggunakan gawai pada masing-masing siswa. Ternyata ada beberapa siswa terkendala, ada 2 siswa kebetulan ternyata perangkatnya atau gawainya itu tidak support terhadap aplikasi yang digunakan, sehingga 2 siswa tersebut tidak bisa secara maksimal mengaplikasikan pembelajaran tersebut di gawai. Jadinya siswa tersebut merasa mungkin kurang kurang optimal dalam pembelajaran tersebut. Itu saja Ibu kendalanya? Ya, kendalanya di perangkat sih, di perangkat. Jadi perangkat ya yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran Ibu. Jadi Ibu mengalami kurang maksimal dalam pembelajaran yang tidak bisa menggunakan gawai. Betul. Nah, dari kendala tersebut solusi apa nih yang Ibu bisa berikan untuk nanti ke depannya tidak terjadi lagi? Kalau solusi di kelas saat itu saya memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah untuk mengikuti saja kepada rekannya yang sebelahnya, karena kebetulan berkelompok juga, jadi siswa tersebut bisa berinteraksi dengan rekan yang ada di pinggirnya, sehingga meskipun gawainya terkendala, tapi siswa tersebut bisa tetap mengikuti pembelajaran. Kemudian mengetahui juga aplikasinya seperti apa, proses dari awal penggunaan aplikasi sampai selesai juga bisa. Ini tidak maksimal saja siswanya tidak menggunakan, ini bisa melihat dari temannya. Solusi kedepannya mungkin yang bisa saya yang terdengar untuk kedepannya itu bisa menggunakan kelompok yang ada di sekolah, karena sekolah juga punya bantuan kelompok ya. Ada beberapa di sekolah, jadi mungkin nanti sebelum pembelajaran tuh harusnya saya lebih cek dulu betul, saya cek dulu kepada siswa apakah gawainya support kepada aplikasi tersebut. Kalau ada yang tidak support, jadi saya bisa menggunakan kelompok yang ada di sekolah, sehingga nanti semua siswa itu bisa menggunakan perangkat yang sesuai dalam pembelajaran. Bagusnya solusi dari Ibu, jadi solusi yang saat itu Ibu lakukan adalah dengan mengaktifkan siswa itu kerja kelompok dengan temannya. Lalu untuk solusi kedepannya Ibu akan mengecek lebih dulu kesiapan siswa dalam menggunakan aplikasinya dan menggunakan gawai. Lalu solusi akhir menggunakan kelompok yang dimiliki sekolah. Betul, bagus sekali Ibu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan dari solusi-solusi yang Ibu tadi sampaikan? Saya rencananya akan kembali melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi tersebut minggu depan. Jadi minggu depan saya akan merencanakan kembali. Kemudian saya juga mempersiapkan secara matang berkaitan dengan kendala-kendala yang sebelumnya saya temukan.
nanti kendala tersebut saya perbaiki dan minggu depan insya Allah akan saya aplikasikan kembali. Mudah-mudahan solusi tadi yang Ibu sampaikan bisa terlaksana ya. Amin, amin. Ya, dan anak-anak juga atau murid juga menjadi maksimal dalam menggunakan aplikasi tersebut dalam pembelajaran Ibu. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu tentang observasi kemarin yang Ibu telah lakukan. Nah, terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Sri Mulyani sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan-tanggapan tentang percakapan ini lalu dan observasi yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bu Sari sebagai CGP saya dan Bu Ega sebagai rekan sejawat Ibu sekalian. Terima kasih telah melaksanakan pasca observasi ini ya. Bu Sari melaksanakan pasca observasi dengan rekan sejawatnya dengan sangat luar biasa. Di sini Bu Sari sebagai calon pemimpin pembelajaran memang di dalam PI 5 ini akan dilatih untuk bagaimana melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Dan saya sudah melihat prosesnya dari mulai percakapan tadi ya, observasinya sudah saya amati, terus observasinya juga Wega sebagai guru modelnya di saat itu saya praktikkan juga, dan yang terakhir sekarang pas observasi. Dan saya melihat alhamdulillah sangat luar biasa. Di sini prinsip-prinsip coaching yang harus ada kriterianya itu sudah dilaksanakan dengan baik. Ya. Kalau boleh saya memberikan kembali kriteria coaching seperti pertama itu harus proses kreatif dari kemitraan dari seorang coach dengan coach. Nampak jelas sekali di situ tujuan ditentukan oleh rekan sejawatnya ya, oleh coaching dan Bu Sari sebagai coach yang memberikan tujuannya. Terus di situ juga Bu Sari sebagai coach itu bertindak tidak menggurui, tidak kesannya menasihati ya. Tadi merasa dinasihati tidak ya. Jadi mengalir ya Bu ya. Ide-ide keluarnya langsung dari coaching sendiri. Bu Sari hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali potensi ibu kan, ada sadar dari kemitraan nampak jelas sekali gitu. Terus dari proses kreatif juga Bu Sari sebagai coach sudah nampak menstimulus gitu supaya proses kreatif ibu itu keluar di situ. Percakapan dilakukan oleh dua arah, dan yang saya tadi lihat yang banyak berbicara juga coaching dicari hanya sekedar menanyakan menstimulus supaya ibu idenya itu keluar untuk menemukan permasalahan pembelajaran ya permasalahan pembelajaran. Karena pada prinsipnya kita itu pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, dan ini keresahan ibu supaya ingin pembelajaran itu berpihak pada murid. Konsultasi dengan Bu Sari sebagai coachnya akhirnya menemukan solusinya bagaimana supaya pembelajaran yang dijalankan itu bisa berpihak pada murid. Terus Bu Sari juga sudah menunjukkan mendengar aktif di situ, mendengarkan keresahan ibu, bahkan ternyata ibu bisa menemukan solusinya gitu ya. Bu Sari memberikan stimulus supaya ibu bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri ibu sendiri. Lalu yang terakhir dari percakapan juga menghasilkan tindak konkret. Tadi ada perjanjian tidak berhenti di sini kan ya Bu ya. Jadi ibu pasti ingin ada pembelajaran yang tindak lanjutnya lebih baik lagi, dan nanti ibu dipanggil loh untuk pertemuan selanjutnya ya. Apa solusi-solusi yang ibu temukan tadi yang akan diterapkan nanti kerjasama lagi dengan Ibu Sari sebagai coach, apakah itu sangat bermanfaat gitu ya untuk perbaikan di pembelajaran ibu selanjutnya. Mungkin itu ya Bu. Terima kasih Bu Sari sebagai coach. Sebagai coach saya melihatnya sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang akan saya nilai di dalam keterampilan coaching itu. Terima kasih Bu Sari. Sekian percakapan pasca observasi kali ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.